Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Qa'idatu Tsaniyah, kaidah yang kedua, Annahum yaqulun, sesungguhnya mereka berkata, Ma da'awnahum, tidaklah kami berdoa kepada mereka, wa tawajjahna ilaihim, dan tidaklah kami menghadapkan diri-diri kami kepada mereka, illa li talabil qurbati wasyafa'ah, kecuali untuk mencari kedekatan dan mencari syafaat. Fadalilul qurbah, maka dalil untuk mencari kedekatan, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan pemelihara-pemelihara selain Allah, mereka berkata, Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum, sesungguhnya Allah menghukumi di antara mereka, fima hum fihi yakhtalifun, tentang apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang pendusta lagi banyak melakukan kekafiran. Wa dalilus syafa'ah, dan dalil untuk mencari syafaat, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum, yang tidak berbahaya bagi mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak memberikan manfaat kepada mereka, wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, dalam keadaan mereka berkata, mereka itu yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Kaidah yang kedua ini mengandung dua alasan yang diakui oleh orang-orang musyrik
bahwasannya dua alasan tersebut adalah hujjah mereka untuk membuat ilah-ilah, untuk menjadikan ilah-ilah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang pertama adalah sesungguhnya orang-orang musyrik mengatakan, tidaklah kami beribadah kepada ilah-ilah selain Allah, kecuali ilah-ilah selain Allah itu supaya mendekatkan kami kepada Allah. Maksud mereka adalah sesungguhnya orang-orang musyrik, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang musyrik, tidak sampai kepada apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah kecuali dengan perantara ilah-ilah itu yang mereka akui, mereka klaim ada kewalian pada mereka. Sehingga orang-orang musyrik menuju kepada ilah-ilah itu. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri mereka kepada ilah-ilah itu. Dan termasuk hal itu adalah mereka meminta tolong kepada ilah-ilah itu dalam perkara yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kehidupan mereka dan setelah kematian mereka. Apa yang dikandung oleh ayat di surat Az-Zumar membatalkan alasan ini dari 3 sisi. Sisi pertama, Allah menyebut perbuatan orang-orang musyrik ini ibadah, sementara ibadah hanya hak milik Allah semata, yang tidak ada bersekutu dengan Allah terkait dalam peribadahan kepadanya, baik malaikat yang dianggap dekat, baik nabi yang diutus, maupun hamba soleh dari jin dan manusia. Sisi kedua, sisi yang membatalkan alasan ini, Allah mengancam mereka dengan ancaman yang sangat keras. Allah menakuti mereka dengan amat keras. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zumar ayat ketiga, Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah menghakimi mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada pendusta lagi banyak melakukan kekafiran. Allah mengancam mereka bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan menghakimi mereka, akan memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Sisi yang ketiga, Allah mengecap mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Dan inilah yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan hidayah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zumar ayat 3, Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang pendusta dan
banyak melakukan kekafiran. Apa yang mereka klaim, apa yang mereka akui, bahwasannya apa yang mereka ibadahi selain Allah mendekatkan diri mereka kepada Allah adalah kedustaan. Dan perbuatan mereka adalah perbuatan kekafiran. Inilah alasan pertama kenapa orang-orang musyrik beribadah kepada selain Allah. Alasan yang kedua, orang-orang musyrik berhujjah bahwasannya apa yang mereka ibadahi selain Allah adalah yang memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Yaitu yang mereka ibadahi selain Allah adalah penengah-penengah antara mereka dengan Allah. Artinya, sesungguhnya orang-orang musyrik mengatakan, kami memiliki dosa-dosa yang banyak, lagi besar, maka kita tidak akan bisa sampai kepada Allah secara langsung. Harus ada antara kita dan Allah penengah, sehingga kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Alasan ini dibatalkan oleh apa yang dikandung pada surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar tadi membatalkan alasan orang-orang musyrik yang beralasan bahwa apa yang mereka ibadahi selain Allah bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan ini dikatakan oleh Allah sebagai kedustaan dan disebut sebagai Allah perbuatan kekafiran, dan perbuatan ini akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan surat Yunus, apa yang dikandung pada ayat di surat Yunus membatalkan mereka, membatalkan alasan mereka. Ya, surat Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat 18, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." Dan mereka beribadah kepada selain Allah apa yang tidak membahayakan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dalam keadaan mereka mengatakan yang mereka ibadahi selain Allah itu adalah yang memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Allah berfirman, "Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi." Katakanlah, apakah kalian hendak mengabarkan kepada Allah? Apakah kalian mengabarkan kepada Allah apa yang Allah tidak ketahui di langit-langit dan di bumi? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Allah mengatakan di akhir ayat, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Dia, maha suci Allah, lagi maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ya, perbuatan mereka beribadah kepada selain Allah dengan alasan selain Allah itu memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah, disebut oleh Allah sebagai perbuatan kesyirikan. Dan Allah maha suci, maha tinggi dari perbuatan yang mereka kerjakan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab selanjutnya berkata di kaidah yang kedua,
Wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat ada dua macam. Syafa'atun manfiyah, syafaat yang ditiadakan. Wa syafa'atun muthbatah, dan syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang dianggap ada. Fasyafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Maka syafaat yang ditiadakan adalah syafaat yang diminta dari selain Allah terkait perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Sebelum hari datang, atau sebelum datangnya hari yang pada hari itu tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, dan tidak ada syafaat. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Wasyafa'atul muthbatatu, dan syafaat yang dianggap ada, yang ditetapkan, hiyallati tutlabu minallah, yaitu yang diminta, dicari dari Allah. Wasyafi'u mukarramun bisyafa'ah, yang memberikan syafaat diberikan kemuliaan karena syafaat. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idhn, dan orang yang diberi syafaat adalah orang yang perkataan dan perbuatannya diridhai oleh Allah Azza wa Jalla setelah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Baqarah ayat 255. Ma dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, siapakah yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Ya, pertanyaan ini adalah pengingkaran. Tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Pembicaraan tentang syafaat memuat beberapa masalah. Masalah pertama, makna syafaat. Syafaat memiliki 3 makna. Pertama, makna bahasa. Kedua, makna kebiasaan. Dan ketiga, makna syariat. Syafaat secara bahasa berasal dari kata asy-syafa'. Dan asy-syafa' itu lawan al-witr. Asy-syafa' itu artinya bilangan genap seperti 2, 4, 6 dan seterusnya. Sedangkan al-witr itu bilangan ganjil. Kedua, makna urfi. Makna syafaat secara kebiasaan, yaitu meminta kebaikan untuk orang lain. Meminta kebaikan untuk orang lain. Dan makna syafaat secara syariat adalah seorang hamba yang diridhai perkataan dan perbuatannya oleh Allah, meminta kepada Allah pengampunan dosa-dosa yang dilakukan oleh sebagian orang yang melakukan perbuatan dosa. Permasalahan yang kedua, permasalahan pertama makna syafaat. Permasalahan kedua, pembagian syafaat. Syafaat terbagi menjadi 2. Pertama, syafaat yang ditiadakan,
yaitu yang diminta dari selain Allah terkait apa yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah Azza wa Jalla dan dinamai ditiadakan karena Al-Quran meniadakannya. Kedua, syafaat muthbatah, syafaat yang dianggap ada, syafaat yang ditetapkan, yaitu yang diminta dari Allah. Orang yang memberikan syafaat diberi kemuliaan karena memberikan syafaat. Dan yang diberi syafaat adalah orang yang Allah ridai perkataan dan perbuatannya setelah Allah izinkan. Pembicaraan yang ketiga, macam-macam manusia terkait syafaat. Manusia terkait syafaat terbagi menjadi tiga. Pertama, ahli khurafat. Ahli khurafat, yaitu orang sufi ekstrim. Orang-orang sufi ekstrim, mereka itu menetapkan syafaat untuk siapa yang mereka akui sebagai wali secara mutlak. Secara mutlak, maka mereka meminta kepada yang mereka anggap sebagai wali-wali, baik wali-wali itu hidup atau mati, memohon kepada mereka syafaat. Dan syafaat ini adalah syafaat syirkiyah. Syafaat yang mereka minta ini adalah syafaat syirkiyah, syafaat yang mengandung perbuatan kesyirikan. Karena mereka meminta kepada selain Allah, yaitu kepada wali-wali. Karena syafaat itu hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Secara mutlak artinya tanpa syarat. Padahal syafaat tadi sudah kita sebutkan memiliki dua syarat. Memiliki dua syarat, yaitu orang yang memberi syafaat diizinkan, dan orang yang diberi syafaat perkataan dan perbuatannya diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua, orang-orang yang meniadakan syafaat dari Jahmiyah, Mu'tazilah dan Khawarij. Karena sesungguhnya mereka meniadakan syafaat untuk pelaku dosa besar dari orang-orang yang beriman. Karena dia, ya menurut mereka, karena orang yang melakukan dosa besar bertemu dengan Allah dalam keadaan melakukan dosa besar, meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar dan tidak bertaubat atau belum bertaubat, menurut mereka kekal di neraka Jahannam. Kekal di neraka Jahannam. Dalil mereka adalah firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mudaththir ayat 48. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka syafaat orang-orang yang memberi syafaat atau yang tidak bermanfaat bagi mereka. Maka syafaat para pemberi syafaat tidak bermanfaat bagi mereka. Bantahan untuk syubhat ini, yaitu syubhat orang-orang Khawarij, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah yang meniadakan syafaat untuk orang-orang beriman dari para pelaku dosa besar. Ayat yang mereka pakai ini, yaitu fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, syafaat para pemberi syafaat tidak, maka syafaat para pemberi syafaat tidak bermanfaat bagi mereka. Ini adalah dalam konteks Allah memberitakan tentang orang-orang musyrik pada hari kiamat. Syafaat para pemberi syafaat itu tidak bermanfaat untuk orang-orang musyrik di hari kiamat. Sedangkan syafaat para pemberi syafaat itu bermanfaat untuk orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan. Orang-orang yang masih mentauhidkan Allah, orang-orang yang masih beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, macam manusia yang ketiga terkait syafaat adalah ahlu sunnah. Ahlu sunnah,
Maka ahlu sunnah mereka menetapkan syafaat untuk pelaku dosa besar dari orang-orang yang beriman pada hari kiamat dengan 2 syarat. Syarat pertama, Allah mengizinkan orang yang memberi syafaat untuk memberi syafaat. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 255. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Maknanya tidak ada seorang pun yang memiliki syafaat di sisi Allah, memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Maka barang siapa yang Allah izinkan, dia memberi syafaat. Barang siapa yang Allah tidak izinkan, dia tidak memberikan syafaat. Syarat yang kedua dari syarat syafaat untuk pelaku dosa besar dari orang-orang yang beriman, Allah meridai yang diberi syafaat. Dan Allah tidak ridha kecuali orang yang mentauhidkan Allah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah hanya meridai orang yang mentauhidkan Allah, hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan Al-Bukhari dan selainnya dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwala mink. Sungguh aku mengira, wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang mendahuluimu bertanya kepadaku tentang hadis ini. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Karena aku melihat kesungguhanmu terhadap hadis. As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Orang manusia yang paling berbahagia karena syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah dalam keadaan dirinya ikhlas. Dan hikmah, di antara hikmah adanya syafaat adalah Allah merahmati yang diberi syafaat. Dan Allah memuliakan yang memberi syafaat. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala berkata, ya'ni ma qasadna annahum yakhluqun, yaitu kami tidak menghendaki bahwasannya ilah-ilah selain Allah yang menciptakan, au yarzuqun, atau memberi rizki, au yudabbirunal umur, atau mengatur urusan-urusan, au yuhyunal mauta, atau menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Fa inna dzalika kullahu lillahi azza wa jal. Sebab sesungguhnya itu semuanya milik Allah azza wa jal. Yang menciptakan hanya Allah, yang memberi rizki hanya Allah, yang mengatur urusan-urusan hanya Allah, yang menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia Allah azza wa jalla. Walakin qasadnahum, tetapi kami menuju kepada ilah-ilah selain Allah.
kami beribadah kepada ilah-ilah selain Allah, liyashfa'u lana, supaya ilah-ilah itu memberikan syafaat kepada kami, liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar ilah-ilah itu mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Li'annahum ahsanu minna, karena mereka lebih baik daripada kita. Fahum ashabu din, sebab mereka adalah orang-orang yang beragama. Walahum ta'at, mereka memiliki ketaatan-ketaatan. Walahum a'malun salihat, dan mereka memiliki amal-amal saleh. Walihada na'buduhum wa nad'uuhum wa nastaghithu bihim. Oleh karena ini, yaitu oleh karena mereka adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang memiliki ketaatan-ketaatan, dan orang-orang yang memiliki amal-amal saleh, ya oleh karena ini kita beribadah kepada mereka, kita berdoa kepada mereka, kita meminta tolong kepada mereka, liyuqarribuna ilallahi wa liyashfa'u lana, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dan agar mereka memberikan syafaat kepada kami. Kama qala jalla wa ala anhum fi surat Az-Zumar, sebagaimana Allah jalla wa ala berfirman tentang mereka di surat Az-Zumar, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan pemelihara selain Allah berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Annahum lam ya'budul anbiya'a was-salihina illa liyuqarribuhum ilallahi zulfa. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang musyrik dan yang semisal dengan mereka, sesungguhnya mereka tidak beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh kecuali supaya para nabi dan orang-orang saleh tersebut mendekatkan mereka dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 3, innallaha yahkumu bainahum, sesungguhnya Allah memutuskan hukuman di antara mereka, fima hum fihi yakhtalifun, terkait perkara yang mereka perselisihkan padanya. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang pendusta lagi banyak melakukan kekafiran. Waqad sammahumullahu fi hadhil ayati bil kadzabati wal kafarah, sungguh Allah menamai mereka di dalam ayat ini dengan para pendusta dan orang-orang yang melakukan kekafiran. فهذا يدل على أن عبادتهم إياهم لطلب التقريب أنه كفر وردة. Maka hal ini, yaitu Allah menamai mereka di dalam ayat ini dengan para pendusta dan dengan orang-orang kafir. Allah mengatakan mereka para pendusta, Allah mengatakan mereka orang-orang yang kafir. Maka hal ini
menunjukkan bahwasannya peribadahan mereka kepada nabi-nabi, kepada orang-orang soleh, kepada ilah-ilah selain Allah, supaya atau untuk mencari kedekatan, untuk meminta para nabi, orang-orang soleh dan ilah-ilah selain Allah itu supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sesungguhnya hal itu adalah kekafiran dan riddah, kemurtadan. Wa illam yaqulu annahum yakhluquna wa yarzuqun. Meskipun mereka tidak mengatakan sesungguhnya para nabi, orang-orang soleh dan ilah-ilah selain Allah menciptakan dan memberi rizki, fa in kanu yad'unahum wa yastaghithuna bihim wa yanzuruna lahum wa yadhbahuna lahum, maka jika mereka berdoa kepada para nabi, orang-orang soleh dan ilah-ilah selain Allah, meminta tolong kepada mereka, bernadar untuk mereka dan menyembelih untuk mereka, biqasdil qurbah, dengan tujuan supaya yang diibadahi mendekatkan mereka kepada Allah, wa annahum yashfa'una lahum, dan dengan maksud sesungguhnya yang mereka ibadahi selain Allah itu memberikan syafaat untuk mereka, fahadha huwal kufru fa'alahul musyrikun al-awwalun, maka inilah dia kekafiran yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik terdahulu. Walihada sammahum kadzabatan wa kafarah. Oleh karena inilah perbuatan mereka beribadah kepada selain Allah, perbuatan mereka beribadah kepada selain Allah dengan tujuan selain Allah mendekatkan diri mereka kepada Allah adalah kekafiran yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terdahulu. Oleh karena inilah Allah menamai mereka para pendusta. Allah menamai mereka, mereka adalah orang-orang kafir. Pernyataan mereka itu adalah pernyataan dusta dan perbuatan mereka adalah perbuatan kekafiran. Li'annahum kadzabu biqaulihim, sebab mereka berdusta dengan perkataan mereka. Annahum yuqarribuna ila Allah, sesungguhnya yang diibadahi selain Allah mendekatkan kami kepada Allah. Perkataan mereka ini, sesungguhnya yang diibadahi selain Allah mendekatkan kami kepada Allah, dusta. Wa kafaru bihadzal amal, dan mereka melakukan kekafiran karena perbuatan ini. Perbuatan mereka adalah beribadah kepada selain Allah dengan tujuan selain Allah itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Yaqulu subhanah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak berbahaya bagi mereka dan tidak memberikan manfaat untuk mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, dalam keadaan mereka mengatakan sesuatu yang tidak bisa memudaratkan dan memberi manfaat selain Allah, selain Allah yang tidak bisa memudaratkan dan memberi manfaat yang diibadahi, mereka itu orang-orang yang memberi atau para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah, indallah.
فأقروا بأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر. Maka mereka mengakui bahwasanya ilah-ilah mereka tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mara bahaya. Wa annahum yashfa'una lahum. Mereka mengakui bahwasanya ilah-ilah mereka memberikan syafaat untuk mereka. Wa yaqulu Allahu jalla wa ala. Padahal Allah jalla wa ala berfirman di surat Al-Mudaththir ayat 47, 48. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka syafaat para pemberi syafaat tidak bermanfaat untuk mereka. Tidak bermanfaat untuk mereka. Wa yaqulu ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Ghafir ayat 18. Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'. Orang-orang yang zalim tidak memiliki seorang teman setia pun dan tidak memiliki pemberi syafaat yang ditaati. Dan dimaklumi bahwasannya perbuatan kesyirikan adalah kezaliman. Maka orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan cara beribadah kepada selain Allah tidak mendapatkan syafaat. Para pelaku kesyirikan tidak mendapatkan syafaat. Wa hadha syirku abtala husul asy-syafa'ati lahum. Kesyirikan ini, yaitu beribadah kepada selain Allah dengan tujuan selain Allah, mendekatkan diri kepada Allah atau memberikan syafaat di sisi Allah, ya kesyirikan ini membatalkan terjadinya syafaat untuk mereka. Membatalkan pemberian syafaat untuk mereka. Walam yanfa'hum. Dan kesyirikan itu tidak bermanfaat untuk mereka. Bal darrahum. Bahkan berbahaya bagi mereka. Wa innamal ladzi yanfa'uhum. Sesungguhnya tidak lain yang bermanfaat bagi mereka adalah huwa taubatu ilallahi wal istiqamatu ala tauhidi wa ibadatun lillahi wahdah wal bu'du 'anil isyraq. Sesungguhnya tidak lain yang bermanfaat untuk mereka adalah bertaubat kepada Allah, istiqamah di atas tauhid, hanya beribadah kepada Allah semata, dan menjauhkan diri dari menyekutukan Allah, menjauhkan diri dari perbuatan kesyirikan. Kama huwa ma'na la ilaha illallah. Sebagaimana makna la ilaha illallah adalah yaitu yakhussunallaha bil ibadati wad du'ai wal khaufi wal raja'i wal dhabhi wan nadhr. Sebagaimana makna la ilaha illallah yaitu mereka mengkhususkan ibadah, doa, takut, harapan, menyembelih dan nazar untuk Allah. Wala yusyrikuna ma'allahi ahadan. La nabiyyan mursalan. Wala malakan muqarraban. Wala jinniyan wala ghaira dhalik. Dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan seorang pun, baik nabi yang diutus, malaikat yang dianggap dekat dengan Allah, jin maupun selain itu. Fahadha huwa dinullah. Maka inilah dia agama Allah. Maka inilah dia agama Allah. Agama Allah itu adalah mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukan Allah dengan seorang pun. Fa inna tauhida wad dina wal islama
huwa sarful ibadati lillahi wahdah wa adamu sarfiha li ghairih. Oleh karena itu sesungguhnya tauhid, agama dan Islam adalah mempersembahkan ibadah untuk Allah semata dan tidak mempersembahkan ibadah untuk selain Allah. Walau za'ama anna al-ghaira la yakhluqu wa la yarzuqu. Meskipun dia mengakui sesungguhnya selain Allah tidak menciptakan dan tidak memberi rizki, wa sarafa lahu ibadatan minal ibadat faqad kafar. Sedangkan dia mempersembahkan untuk selain Allah ibadah dari ibadah-ibadah, maka sungguh dia telah melakukan kekafiran. Wa in i'taqadu hadza fahum ya'lamuna anna ma'budatihim la takhluqu wa la tarzuqu. Meskipun mereka meyakini hal ini, ya, mereka meyakini ya, yang menciptakan, yang memberi rizki itu hanya Allah. Tapi karena mereka mempersembahkan ibadah untuk selain Allah, mereka melakukan kekafiran. Fahum ya'lamuna anna ma'budatihim la takhluqu wa la tarzuq. Maka mereka mengetahui bahwasannya hal-hal yang mereka ibadahi selain Allah tidak menciptakan, tidak memberi rizki. Wa annaha faqiratun wa mamlukatun. Dan bahwasannya yang mereka ibadahi, hal-hal yang mereka ibadahi fakir dan dikuasai. Falam ya'dzurhum. Falam ya'dzurhumullahu bidzalik. Maka Allah tidak memberikan udzur kepada mereka karena itu. Mereka membuat udzur, membuat alasan. Kenapa mereka beribadah kepada Allah? Mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka membuat udzur. Kenapa mereka beribadah kepada selain Allah? Udzur mereka, selain Allah itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan udzur ini tidak diterima oleh Allah. Udzur ini tidak diterima oleh Allah. Alasan selain Allah itu mendekatkan diri mereka kepada Allah, memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah, tidak diterima oleh Allah. Bal kaffarahum. Bahkan Allah mengkafirkan mereka. Bitalabihimus syafa'ata min ghairillah. Disebabkan mereka mencari syafaat dari selain Allah. Wasarfihimul ibadata li ghairih. Ya, disebabkan mereka mempersembahkan ibadah untuk selain Allah. Falhasilu anna du'aahum ghairallahi. Maka intinya, kesimpulannya, bahwasannya doa mereka kepada selain Allah, wastighathatahum bighairillah, permintaan tolong mereka kepada selain Allah, wasarfuhum ba'dal ibadati li ghairillah, dan perbuatan mereka mempersembahkan sebagian ibadah untuk selain Allah, yaj'alul 'abda musyrika, menjadikan seorang hamba melakukan kesyirikan. Wa in aqarra bi anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir, meskipun yang berdoa kepada selain Allah, yang meminta tolong kepada selain Allah, yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, ya, meskipun dia mengakui bahwasannya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberi rizki, ya, yang mengatur. Wa in aqarra anna ma'budatihim la tanfa'u wa la tadur, meskipun dia mengakui bahwasannya hal-hal yang mereka ibadahi tidak bermanfaat dan tidak berbahaya. Walakinnahu yuridu syafa'atahum, tetapi dia menginginkan syafaat mereka, syafaat yang mereka ibadahi selain Allah. Au yuridu an yuqarribuh, atau dia ingin supaya yang diibadahi selain Allah itu mendekatkannya dengan Allah.
Fahadha la yukhallisuhu minasyirik. Maka hal ini tidak menyelamatkannya dari kesyirikan. Falladhi ya'budul badawiyya, maka orang yang beribadah kepada Badawi, au ya'budu Syaikha Abdul Qadir Al-Jailani, atau beribadah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, au ya'budu Rasula, atau dia beribadah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, au ya'budu sanaman au jinniyan, atau dia beribadah kepada berhala atau jin, wa yaqul, dalam keadaan dia berkata ketika beribadah kepada selain Allah itu, dia mengatakan innahu ya'taqidu annahu yuqarribuhu. Ya. Sesungguhnya dia meyakini bahwasannya yang diibadahi selain Allah itu mendekatkannya dengan Allah. Wala ya'taqidu annahu yakhluqu aw yarzuq. Dia tidak meyakini bahwasannya yang diibadahi selain Allah itu menciptakan atau memberi rizki. Fa innahu yubayyanu lahu, maka sesungguhnya dijelaskan kepadanya, anna hadza huwa syirkul akbar, bahwasanya ini adalah syirik besar. Ya, beribadah kepada Al-Badawi, beribadah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beribadah kepada Rasul, beribadah kepada berhala, beribadah kepada jin dengan meyakini yang diibadahi selain Allah itu mendekatkan diri kepada Allah adalah syirik besar. Wa anna hadza huwa dinul musyrikin. Dan sesungguhnya ini, ya, beribadah kepada selain Allah dengan meyakini selain Allah mendekatkan diri kepada Allah adalah agama orang-orang musyrik. Alladzi kanu alaih, yang mereka berada padanya. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 3, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka berkata, yaitu orang-orang musyrik, tidaklah kami beribadah kepada selain Allah, melainkan supaya selain Allah mendekatkan kami dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini perkataan orang-orang musyrik, perbuatan orang-orang musyrik. Maka yang melakukan perbuatan orang-orang musyrik adalah orang musyrik. Fal wajibu alaihi an yahdhara hadzal din. Maka kewajiban yang harus dia lakukan adalah berhati-hati dari agama ini, menjauhkan diri dari agama ini, ai dinil musyrikin, yaitu agama orang-orang musyrik. Bit taubatin nasuhi, dengan cara bertaubat dengan taubat yang benar, taubat nasuhah, wal iqla'i an hadha syirik, dengan cara menjauhkan diri dari kesyirikan ini, wa ta'limi man lam yafqah dzalika min ikhwanihi wa ashiratihi wa ahli baitih, dan mengajarkan hal itu, ya, mengajarkan bahwa meyakini berdoa kepada selain Allah itu selain Allah itu mendekatkan dengan Allah, beribadah kepada selain Allah itu mendekatkan diri kepada Allah atau memberikan syafaat di sisi Allah. Ya, mengajarkan hal itu kepada saudara-saudaranya, ya, kepada kerabatnya, kepada penghuni rumahnya, yaitu keluarganya. Wa ta'lim wa yakunu 'indahu nasyatun fi tilka ad-da'wati, dan dia memiliki kegiatan, kerajinan dalam dakwah itu, dakwah untuk menjauhi kesyirikan dan menjalankan tauhid. Wa yahrisu kadzalika 'ala tafhimihim, dan dia sungguh-sungguh, demikian juga dia sungguh-sungguh untuk memahamkan mereka, memahamkan saudara-saudaranya, keluarganya, kerabatnya, anna qaulahum, sesungguhnya perkataan mereka, annal alihata allati abaduha lam yaqsiduha linaf'iha aw lidarriha, bahwasanya ilah-ilah yang mereka ibadahi, tidaklah mereka menuju ke ilah-ilah itu
Karena ilah-ilah itu memberikan manfaat atau ilah-ilah itu berbahaya. Wa innama qasaduha li syafa'atiha wa taqribiha. Tetapi tidak lain, sesungguhnya tidak lain mereka menuju kepada ilah-ilah selain Allah supaya ilah-ilah selain Allah memberikan syafaat kepada mereka dan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Fa inna hadha huwa syirkul akbar. Maka sesungguhnya ini yaitu beribadah kepada selain Allah dengan tujuan selain Allah itu memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah, mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, meskipun mereka tidak meyakini ilah-ilah itu memberikan manfaat atau berbahaya atau menimpakan mara bahaya. Fa inna hadza huwa syirkul akbar. Maka sesungguhnya hal ini adalah kesyirikan besar. Likaunihim qasadu taqribaha ila Allah wa syafa'atiha 'indah wa sarafu laha al-ibadah. Dikarenakan mereka memiliki tujuan, bertujuan ilah-ilah selain Allah itu mendekatkan kepada Allah, memberikan syafaat di sisi Allah. Maka mereka mempersembahkan untuk ilah-ilah itu ibadah. Fahadha huwa syirkul akbar. Maka inilah syirik besar. Syirik besar itu beribadah kepada selain Allah, meskipun niatnya baik. Niatnya baik, selain Allah itu mendekatkan diri kepada Allah, selain Allah itu memberikan syafaat di sisi Allah. Ini tetap dikatakan syirik besar. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.